Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka Yuandari dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor produksi. Silakan teman-teman untuk menyaksikan video ini sampai habis. Terima kasih. Apa sih itu faktor produksi? Jadi, faktor produksi adalah suatu barang atau proses untuk menciptakan nilai jual dan guna pada produk atau jasa. Bisa dimaknai pula sebagai semua benda yang membantu melancarkan proses produksi perusahaan. Analogi dari definisi tersebut seperti nilai guna pada sebuah buku, yang mana buku tersebut tidak mungkin memiliki nilai manfaat dan nilai jual jika tidak ada kertas, lem sebagai bahan mentahnya. Juga tidak mungkin ada di buku jika tidak ada tenaga kerja dan modal untuk membuat buku. Kertas, lem, tenaga kerja, dan modal disebut sebagai faktor produksi. Karena dengannya, maka produk memiliki nilai guna yang disebut buku. Dalam faktor produksi memiliki tujuan-tujuannya. Yang pertama, melancarkan produksi produk dan jasa. Hal ini disupayakan tidak ada komponen yang hilang dan dapat merusak segalanya. Lalu yang kedua, memberikan keuntungan pada perusahaan. Tentunya keuntungan yang dihasilkan ini nantinya akan digunakan untuk dijadikan modal dalam meningkatkan bisnis dalam mengembangkan faktor produksi. Lalu yang ketiga ada produksi sesuai harapan konsumen. Dalam memproduksi barang atau jasa, kepuasan konsumen sangatlah penting. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Lalu ada jenis faktor produksi. Dalam jenis faktor produksi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada faktor sumber daya alam, yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM, yang ketiga ada faktor modal, yang keempat ada faktor kewirausahaan, dan terakhir ada sumber daya informasi. Jenis pertama yaitu ada faktor sumber daya alam. Faktor ini digunakan untuk diolah kembali menjadi barang atau jasa. Contohnya seperti udara, tanah, air, hewan, tumbuhan, mineral, dan bahan tambang lainnya. Lalu jenis yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM. Sumber ini digunakan untuk mengelola produk dan mengoperasikan alat-alat produksi. Lalu jenis yang ketiga ada faktor modal. Faktor ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah, alat produksi, dan juga untuk membayar tenaga kerja. Jenis yang keempat ada faktor kewirausahaan. Faktor ini digunakan untuk mengatur jalannya proses produksi agar berjalan dengan lancar, termasuk pemasaran, pembukuan, distribusi produk, sampai observasi pasar. Lalu jenis yang terakhir itu ada sumber daya informasi. Sumber daya informasi ini digunakan untuk menambah informasi terkait produk yang dibutuhkan masyarakat, agar produk yang dihasilkan tidak ketinggalan zaman. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai faktor produksi. Semoga video tadi dapat meningkatkan pengetahuan teman-teman, terutama yang ingin menjalankan usaha agar dapat berjalan secara optimal. Pada akhir video saya kali ini, saya ingin memberikan tugas untuk teman-teman. Tugasnya, silakan teman-teman membuat analogi dari faktor produksi seperti yang sudah saya jelaskan pada awal video. Tugas tersebut dikumpulkan pada hari Senin, tanggal 1 Agustus. Untuk tempat pengumpulan tugasnya, silakan teman-teman scan QR code tersebut untuk diarahkan ke tempat pengumpulan tugasnya. Terima kasih. Itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kata mohon maaf. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat menambah pengetahuan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.